Presiden Joko Widodo memang tengah menyiapkan aturan terkait royalti media atau yang sering disebut publisher rights untuk mendukung jurnalisme dalam negeri sehingga mendorong platform digital asing seperti misalnya Google dan juga Facebook untuk membayar royalti atas penyebaran konten berita. Eropa sendiri sudah sukses memaksa Google untuk membayar hak cipta pada media yang memproduksi berita. Setidaknya ada 300 media di Eropa yang sudah membuat kesepakatan dengan Google. Lalu pemirsa, seperti apa sih urgensi aturan publisher rights dan bagaimana nih dampaknya bagi industri digitalisasi di Indonesia? Mari simak ulasannya dari Eropa sampai Kanada, Google dan Facebook wajib bayar berita. Ya, Indonesia memang tengah menjajaki penerapan dari regulasi kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tertuang dalam rancangan peraturan presiden tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau bahasa praktisnya Perpres Publisher Rights. Kemudian kalau saya boleh jelaskan ke Anda, definisinya adalah aturan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari platform digital seperti Google dan juga Facebook untuk memberikan nilai ekonomi atas berita yang ditautkan dari pers lokal dan juga nasional. Dan sederhananya keuntungan atau profit iklan dari semua berita digital yang Anda masyarakat lihat dan juga baca akan diberikan dengan porsi yang sudah ditentukan oleh aturan ini kepada media yang membuat berita itu sendiri. Pemerintah pun diingatkan agar memperhatikan keterwakilan semua pihak dalam aturan tersebut. Rancangan Perpres ini menyebutkan asas keseimbangan antara kepentingan perusahaan pers dan platform digital. Regulasi juga akan memberikan otoritas pelaksana kepada pihak Dewan Pers untuk menerapkan peraturan, bertindak selaku pengawas, serta mediator yang menjembatani dari perjanjian kerjasama antara perusahaan pers dan juga platform digital. Kemudian ruang lingkup lainnya adalah menentukan definisi platform digital dan juga perusahaan pers yang akan menjadi pelaku kerjasama. Hal-hal lain yang menjadi subjek peraturan termasuk diantaranya adalah algoritma serta data pengguna yang harus dibagi dan juga diatur. Ya, memang meskipun regulasi ini kita tahu semua ya bertujuan baik untuk media massa di Indonesia, namun Google justru memberikan pandangan yang berbeda nih pemirsa. Google menyatakan ada beberapa pasal dalam regulasi tersebut yang memang draftnya sudah ada begitu, yang tidak sejalan dengan cara kerja mereka di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Google menyebutkan regulasi yang terlalu mengekang atau berat sebelah dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan layanan secara efektif bagi semua pengguna. Google juga mengaku mengarahkan traffic ke situs penerbit berita sebanyak 24 miliar kali dalam sebulannya. Traffic tersebut disebut oleh Google telah memberikan peluang keuntungan bagi penerbit atau media massa online untuk mendapatkan pendapatan dari iklan dan juga pengguna yang berlangganan. Itu kan secara resminya ya pemirsa, logikanya kalau kita tahulah semua ini sebenarnya soal memperebutkan keuntungan dari iklan yang didapatkan. Bahkan kalau berkaca dengan negara lain ada kekhawatiran Google hingga Facebook begitu perusahaan teknologi besar ini akan hengkang dari Indonesia dengan penerapan aturan ini. Menanggapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku tak risau dengan Google hingga Facebook kalau hengkang dari Indonesia akibat aturan royalti media publisher rights begitu. Kalau kita lihat keterangan dari Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kominfo disebutkan bahwa saya kira kita akan siap menghadapi itu. Sama seperti kita kemarin bikin aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat, kita blokir semua Steam, PayPal dan sejumlah aplikasi lain begitu misalnya. Kalau berdasarkan pengalaman beberapa negara lainnya juga yang menerapkan aturan serupa memang sempat Google dan Facebook sempat agak kontroversial dan kepergian Google ternyata sifatnya tidak permanen atau tidak total. Google memang sempat menerapkan 1 hingga 4% self-blocking di Kanada dan Facebook pun juga sempat hengkang dari Australia karena aturan yang sama, namun kembali lagi. Meski demikian, Kominfo tetap mengajak bicara sejumlah raksasa teknologi untuk membahas aturan publisher rights itu. Termasuk Google, Facebook, dan juga TikTok ini akan dikomunikasikan terkait dengan penerapan aturan ini.
Ya, selanjutnya, sebelum Indonesia akan menerapkan aturan dari publisher rights ini, sebenarnya sudah ada beberapa negara lain yang memberlakukan aturan soal publisher rights atau yang sejenisnya begitu ya pemirsa. Salah satunya adalah Uni Eropa yang telah mengesahkan aturan terkait berbagi pendapatan antara platform digital seperti Facebook dan juga Google dengan penerbit berita pada 2019 lalu. Jadi penerapannya sudah cukup lama. Setelah 3 tahun berlalu, negara-negara di wilayah ini kini tengah berproses untuk mengadopsi aturan bernama pedoman hak cipta Eropa. Karena aturan itu, Google akan membayar berita yang diproduksi oleh lebih dari 300 media di Uni Eropa. Perusahaan telah menandatangani kesepakatan dengan penerbit mulai dari Jerman, kemudian ada Perancis, kemudian Hungaria, dan Austria, Belanda, hingga Irlandia. Pada bulan Maret ini, Google juga telah menandatangani perjanjian baru dengan penerbit Perancis. Ini dilakukan untuk membayar hak penerbit menampilkan konten berita mereka secara online. Pemerintah Kanada ini juga memberlakukan kebijakan kepada raksasa teknologi seperti Google dan juga Facebook untuk membayar kompensasi kepada perusahaan media yang beritanya disebarkan lewat platform teknologi tersebut. Kebijakan ini disebut Bill C-18 yang serupa sebenarnya dengan penerapan publisher rights yang tengah diwacanakan di Indonesia. Aturan ini mengharuskan raksasa teknologi seperti misalnya Google dan Meta dan juga Facebook untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media yang memproduksi konten berita dan disebarkan via platform mereka. Kemudian selanjutnya, di Australia, Undang-Undang Publisher Rights dirancang untuk mendukung jurnalisme demi kepentingan publik di Australia dan didukung oleh semua perusahaan media nasional, besar dan juga kecil. Menurut pemerintah Australia, kondisi di negara kanguru sangatlah timpang. Bayangkan dari setiap $100 Amerika Serikat belanja iklan online, $53 masuk ke Google, $28 masuk ke Facebook, dan hanya $19 Amerika Serikat yang masuk ke pihak lainnya. Ya, perusahaan media berpendapat bahwa Google menghasilkan uang dari berita dan juga tulisan yang mereka buat. Bahkan pengguna akan meninggalkan Google jika tidak ada berita yang muncul di feed atau laman pencariannya. Makanya regulasi diperlukan untuk memastikan produk jurnalisme di setiap negara didanai dengan baik setelah raksasa digital mengambil bagian terbesar dari pendapatan iklan media tradisional.